Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengolahan sinyal informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengenai operasi konvolusi. Secara definisi, konvolusi merupakan suatu cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka lainnya atau angka yang ketiga. Sementara secara matematis, konvolusi merupakan integral yang mencerminkan jumlah lingkupan dari sebuah fungsi A yang digeser atas fungsi B sehingga menghasilkan fungsi baru disebut dengan fungsi C. Konvolusi dilambangkan dengan lambang asteris, sehingga A dikonvolusikan dengan B maka akan mengeluarkan sinyal baru yang disebut dengan C. Berarti fungsi A dikonvolusikan dengan fungsi B menghasilkan fungsi C. Dilihat dari jenis sinyalnya, maka jenis konvolusi dibedakan menjadi jumlah konvolusi yang dipakai pada sistem berwaktu diskrit dan juga integral konvolusi juga dipakai pada sistem berwaktu kontinu. Jadi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sistem berwaktu kontinu. Berikut merupakan persamaan umum untuk konvolusi sinyal waktu kontinu. Seperti kita ketahui bahwa YT sama dengan HT dikonvolusikan dengan XT, atau sama dengan integral dari minus tahingga sampai dengan tahingga untuk X tau dikali dengan HT minus tau D tau. Jadi ini merupakan bentuk dari operasi konvolusi. Jadi lambang asteris merupakan operasi dari konvolusi. Sementara untuk menentukan langkah-langkah konvolusi, jadi yang pertama adalah kita definisikan dulu sinyal dari XT-nya dari sini. Jadi XT, T-nya kita sama dengankan dengan tau, kemudian HT-nya juga sama. HT-nya adalah T sama dengan tau, sehingga berubah persamaannya menjadi X tau dan juga H tau. Kemudian kita masuk ke mekanisme konvolusi, bahwa untuk menentukan konvolusi yang pertama adalah harus dilakukan dengan teknik time reversal atau scaling, atau kalau di kita sebut dengan mirroring. Jadi yang awalnya positif kita jadikan dengan negatif sehingga H minus tau. Kemudian setelah kita melakukan scaling, kita lakukan time shifting terhadap time itu sendiri. Jadi H minus tau dikurangin time itu sendiri sama dengan H jika dikalikan minus sama dengan T minus tau. Kemudian langkah keempat kita lakukan perkalian antara sinyal inputan dengan respon impulsnya sendiri, HT-nya. Jadi kita dapatkan bahwa X tau dikali dengan HT minus tau. Jadi didapatkan nilai ini. Langkah kelima kita lakukan proses konvolusi. Untuk konvolusi sinyal waktu kontinu, maka dia akan menggunakan konsepnya integral. Jadi ini sama juga untuk menentukan sinyal waktu diskrit, hanya saja untuk sinyal waktu diskrit lambangnya adalah sigma, jadi bukan integral. Jadi integral dari minus tahingga sampai dengan tahingga, kemudian dikalikan dengan X tau dikali HT minus tau D tau. Nah, ini merupakan teknik untuk menentukan nilai dari konvolusi. Contoh, misalkan jika XT adalah sinyal input waktu kontinu dan HT adalah respon impuls, berapa nilai YT-nya? Untuk plot di bawah ini.
Jadi misalkan nilai xt-nya adalah dari 0 sampai dengan 2, kemudian nilai ht-nya adalah dari 0 sampai dengan 1. Jadi kita konversikan dulu bahwa nilai ht-nya itu ke dalam bentuk tau dan juga nilai xt-nya dalam bentuk x tau. Didapatkan bahwa ketika kita konversikan nilainya tidak lagi time tapi nilainya adalah tau. Jadi ini adalah contoh soal. Jadi xt-nya adalah dari 0 sampai dengan 2, sementara h tau-nya adalah dari 0 sampai dengan 1. Yang dilakukan adalah sinyal respon impulsnya kita mirroring terlebih dahulu. Jadi kita mirror, nilainya adalah dari awalnya 0, 1, dia akan berubah menjadi minus 1. Dari 0, minus 1 sampai dengan 0. Setelah melakukan time reversal atau scaling, kita lakukan time shifting. Jadi time shifting tadi apa? Rumusnya bahwa h tau minus ht minus tau. Jadi ini nilai time shifting, maka dia akan digeser ke sebelah kiri lagi, bahwa mulainya dari t minus 1 dikali sampai dengan t dengan nilai amplitudenya adalah 1. Kemudian setelah itu lakukan perkalian antara nilai xt dan juga nilai taunya. Jadi berikut merupakan perkalian. Jadi kita bagi beberapa langkah. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu bahwa t adalah kurang dari 0. T adalah kurang dari 0. Sehingga ini adalah nilai dari ht-nya, sementara yang ini adalah nilai dari x tau-nya. Jadi x tau tadi kita ketahui nilainya adalah dari 0 sampai dengan 2, sementara ht shifting-nya, ht minus tau-nya adalah minus t sampai dengan t. Maka ketika kita lakukan seperti ini, maka hasil perkaliannya adalah sama dengan 0. Kemudian kita cari batas sekarang dari 0 sampai dengan 1. Kita lihat. Jadi 0 sampai dengan 1. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi untuk inputan nilai xt-nya tetap, jadi nanti yang akan berubah itu adalah respon impulsnya ke arah kanan. Jadi karena batasnya adalah 0 sampai dengan 1, maka nilai t akan berubah, dia akan mengalami irisan dari t minus 1 sampai dengan nilainya t. Jadi kita ketahui yang tidak beririsan itu nilainya adalah 0, sementara dari 0 sampai dengan 1 kita punya batas sebut dengan t gitu, nanti di sini kita arsir. Sementara nilai t sampai dengan 1 juga kita nolkan karena tidak ada irisan, dan 1 sampai 2 juga dengan 0. Begitu juga dengan 2 lebih besar dari 2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan integralnya adalah dari integral dari 0 sampai dengan t, kita nilai di sini adalah 1, atasnya 1 d tau, maka kita setelah diintegralkan adalah nilainya tau, batasnya adalah dari 0 sampai dengan t, maka didapatkan nilainya sama dengan 1 t. Kemudian sekarang batasnya kita geser lagi ke arah kanan. Jadi batasnya sekarang sudah mencakupi batas dari nilai xt-nya itu sendiri, x tau-nya itu sendiri, antara 0 sampai dengan 2. Tapi di sini kita kasih pembatas dulu bahwa xt-nya adalah 1, t kurang dari 1 atau t kurang dari 2. Maka didapatkan bahwa kita lihat arsirannya bahwa nilai ht-nya, nilai ht minus tau itu berada di dalam nilai xt. Maka di arsirnya adalah sebelah kiri, di dalam ini. Maka untuk itu kita bisa dapatkan persamaan
nilainya adalah YT sama dengan integral dari T minus 1 sampai dengan T, nilainya adalah 1 karena nilai di sini adalah 1, D tau. Sama dengan kita integralkan, nilainya dapat T, batas bawahnya adalah T minus 1, batas atasnya adalah T. Kita tinggal masukkan saja T dikurangin T plus 1, maka didapatkan nilainya adalah 1 untuk step kedua. Kemudian kita geser kembali. Sekarang batasnya adalah dari step keempat, itu adalah T kurang dari lebih dari 2 dan T kurang dari 3. Maka didapatkan bahwa dia akan melakukan pergeseran ke arah kanan lagi. Di sini terlihat bahwa ada irisan dari T minus 1 sampai dengan T2. Didapatkan juga persamaan bahwa YT sama dengan integral dari T minus 1 sampai dengan 2, nilainya adalah 1, D tau. Kemudian kita integralkan, tau sama dengan T minus 1 sampai dengan 2. Didapatkan bahwa 2 dikurangi minus 1 plus 2 minus T plus 1 sama dengan 3 minus T. Kemudian langkah terakhir adalah untuk nilainya bahwa T lebih besar sama dengan 3. Didapatkan bahwa nilai HT minus taunya ini akan semakin ke kanan gitu ya, menandakan bahwa nanti sudah tidak ada lagi yang namanya irisan. Nah, ketika sudah tidak ada irisan, stepnya akan berakhir. Jadi kalau di sini ada nilai X tau-nya adalah 0 sampai dengan 2, sementara nilai T lebih besar sama dengan 3, maka dia sudah tidak terjadi irisan. Karena di sini adalah nilai HT minus tau-nya adalah T min 1, sementara sampai dengan nilainya T. Maka didapatkan YT sama dengan kembali 0. Jadi bisa kita simpulkan dari nilai awal hingga nilai akhir didapatkan ketika dia posisinya 0, nilainya adalah T kurang dari 0. Sementara dia akan didapatkan nilai T itu batasnya dari 0 T minus T sama dengan 1. Sementara dia akan bernilai 1 dari batas 1 sampai dengan 2 T-nya. Dan 3 minus T ini didapatkan batasnya dari 2 sampai dengan 3. Sementara kalau 0 dia akan T lebih dari 3. Jadi untuk menentukan nilai ini adalah nilai yang didapatkan dari masing-masing step yang sudah kita lakukan tadi. Oke, untuk proses penggambarannya ini dari gambar sini kita dapatkan bahwa ketika kita mapping ke dalam bentuk gambar dan dari time-nya juga, maka nanti ini akan didapatkan bahwa nilainya berbentuk trapesium. Jadi ini nilai ini kita masukkan saja ke dalam sini, nilainya berbentuk trapesium. Demikian contoh untuk soal konvo.